Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, bertemu lagi dengan saya Ibu Mersinah. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran prakarya. Kali ini Ibu berharap kalian semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Nah, untuk kali ini kita sebelum belajar kita membaca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pelajaran kali ini adalah materi bab 4. Silahkan dilihat buku atau LKS-nya, yaitu pengolahan bahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian menjadi makanan atau minuman. Oke, lanjut. Nah, ini adalah pelajarannya kita kali ini, peta konsep. Yang pertama adalah pengertian yang akan kita bahas. Yang kedua, kita kembali dulu ya, ini slide-nya. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah jenis dan manfaat atau karakteristik, selanjutnya teknik pengolahan, dan yang terakhir adalah tahapan pengolahan atau proses. Nah, pada tahap terakhir ini nanti kalian akan mendapatkan tugas untuk membuat olahan dari bahan serealia, kacang-kacangan atau umbi-umbian. Oke, apa itu? Kita mulai dari pengertian. Apa itu serealia? Kalian, ini tujuannya, setelah ini kalian harus bisa mengungkapkan pendapat sebagai ungkapan rasa terima kasih, bangga, dan terima kasih kepada Allah. Yang kedua adalah mengidentifikasi jenis dan manfaat, teknik pengolahan, serta memahami pengertian bahan pangan, serealia, dan kacang-kacangan. Oke, apa sih jenis dan fungsi? Ini ada contoh gambar. Kalian perhatikan gambar apa saja ini? Oke, ada padi, ada singkong, ada kedelai, kemudian ada juga ubi. Oke, dari bahan ini kita bisa bikin apa? Begitu. Oke, lanjut. Kita mulai bahasan pertama dulu. Apa itu serealia? Serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat, atau disebut juga dengan atau bisa juga diambil patinya. Ya, jadi biji-bijian yang diambil dari pohon tersebut. Kemudian lanjut. Ini adalah contoh biji-bijian atau serealia. Ada beras, ada ketan, ada beras merah, ada jagung putih, ada jagung kuning, ada ketan hitam. Oke. Kita masuk bahasan pertama kita adalah beras. Beras itu banyak mengandung karbohidrat dan glukosa. Karbohidrat sebagai sumber tenaga dan glukosa itu sebagai cadangan. Oke. Karena beras ini di Indonesia digunakan sebagai bahan makanan pokok. Kenapa? Karena rasanya yang manis, cenderung manis ya. Jadi kalau manis, sedikit manis, makanya dia cocok dengan lauk apa saja. Nah, macam-macam beras itu, yang pertama adalah beras putih yang biasa kita konsumsi, beras merah. Beras merah ini bagus karena apa? Karena kadar glukosanya lebih rendah. Terus ada juga beras hitam, ini sedikit agak berbeda. Beras hitam ini agak sulit dicari. Yang selanjutnya adalah ketan dan ketan hitam. Selanjutnya adalah jagung. Jagung ini ada dua macam, yaitu jagung putih dan jagung kuning. Jagung putih itu yang biasa dikonsumsi dalam keadaan kering. Biasanya kalau jagung kuning ini biasa disebut, kalau yang masih muda biasa disebut dengan putren ya.
Ada juga jagung yang biasa digunakan untuk popcorn, itu juga yang kuning juga. Oke, kita lihat ada beberapa yang bisa dimanfaatkan dari jagung. Terutama kalian dulu sudah pernah ya belajar membuat kerajinan dari daun jagung yang sudah kering ya. Itu salah satunya adalah sebagai bahan kerajinan. Yang selanjutnya adalah batang dan daun. Ini bisa dimanfaatkan untuk pakan dan kompos. Yang kedua, batang dan daun yang kering bisa digunakan sebagai bahan kayu bakar. Itu biasanya di kampung-kampung ya. Kemudian untuk batangnya itu bisa selain untuk bahan bakar bisa digunakan untuk turus. Apa turus? Turus itu adalah bisa digunakan sebagai, misalnya gini, kalau kalian punya pohon kacang itu kan merambat. Nah, ketika merambat dia membutuhkan alat tempat untuk merambat, itulah yang disebut dengan turus. Dan kemudian adalah bisa juga digunakan sebagai pulp. Apa pulp? Sebagai bahan kertas. Selain kayu bisa juga menggunakan batang jagung. Kemudian jagung muda bisa digunakan untuk sayur, dan yang sudah agak tua dikit ya, digunakan sebagai bahan bakwan. Itu enak banget ya. Terus yang kemudian jagung tua bisa dikonsumsi sebagai pengganti nasi. Itu biasanya di daerah-daerah Madura ya kalau nggak salah. Kemudian ada juga marning, brondong, roti jagung, bahkan tepung, bahkan bisa juga digunakan sebagai bihun jagung. Itu yang banyak beredar sekarang adalah bihun dari jagung. Oke. Selanjutnya adalah gandum. Gandum ini kalau di Indonesia banyak digunakan untuk bahan membuat roti dan mie. Keuntungan gandum adalah bahwa ketika kalian mengkonsumsi gandum biasanya awet kenyangnya, jadi nggak lapar-lapar, makanya makannya jadi nggak begitu banyak, cocok untuk yang diet. Kemudian untuk menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh, kemudian bisa juga untuk menurunkan berat badan. Terus selanjutnya adalah karena seratnya yang tinggi bisa mengatasi sembelit. Kemudian yang kelima adalah senyawa fitokimia dari gandum ini bisa menurunkan risiko kanker. Nah, selain gandum, jagung dan beras, sebenarnya ada juga oats. Tapi di Indonesia tidak begitu populer. Ada juga sorghum. Itu termasuk jenis serealia. Oke, selanjutnya adalah kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan ini banyak sekali jenisnya. Kemudian kalau kenapa banyak dikonsumsi? Karena bisa menurunkan kadar kolesterol. Itu karena mengandung asam lemak omega 3 yang bermanfaat untuk kesehatan kita. Kemudian juga kacang memiliki indeks glikemik yang rendah sehingga baik untuk menu makanan dan untuk menurunkan berat badan. Nah, nih macam-macam kacang. Yang pertama adalah kacang tanah. Kacang tanah ini banyak mengandung vitamin C, A, D, E, dan K, dan B kompleks, dan asam folat yang tinggi. Untuk apa asam folat? Asam folat ini biasa digunakan untuk kesehatan bayi. Makanya bayi dalam janin dalam artian ini ya. Jadi bagus untuk ibu mengandung. Kemudian kacang hijau. Kacang hijau ini biasa dikonsumsi bisa untuk bubur kacang hijau, atau juga bisa digunakan untuk isian. Isian apa? Gandasturi ya. Bisa juga roti dan seterusnya dan lain-lain. Kemudian kacang merah ini biasa digunakan untuk sayur, atau bisa juga untuk bahan membuat campuran es campur ya. Kemudian kedelai sebagai bahan dasar susu dan kecap. Kemudian selanjutnya adalah umbi-umbian. Jenis dan manfaatnya ya. Umbi-umbian adalah bagian dari tumbuhan yang mengalami pembesaran karena perubahan fungsi. Apa sih yang berubah fungsinya? Dalam hal ini adalah akar. Akar itu pada awalnya fungsinya adalah untuk menyerap zat yang dibutuhkan tumbuhan seperti air dan zat-zat hara lainnya.
Tapi setelah dia menjadi umbi, akar itu berubah fungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Kita lanjut ke jenis umbi-umbian. Yang pertama adalah ubi jalar. Ubi jalar itu biasa disebut dengan ubi, rasanya manis ya, biasa digunakan untuk kolak, atau kalau di puncak itu bisa dibakar ya. Selain direbus bisa dibakar, itu cilembu ya. Bisa juga digunakan untuk bahan membuat bolu. Singkong di beberapa daerah ada memiliki nama yang berbeda, seperti ubi kayu atau ketela pohon. Nah, singkong ini secara tradisional dia biasanya hanya direbus atau digoreng, atau dibuat ketuk, atau dibuat combro ya, atau dibuat keripik itu. Nah, kalau untuk sekarang, untuk supaya anak-anak sekarang juga suka menikmati singkong, ada inovasi baru, yaitu seperti dibuat singkong keju, yaitu ditambah dengan keju, ditambah dengan susu. Siapa yang suka? Ibu juga suka. Oke, lanjutnya adalah kentang. Kentang ini biasanya digunakan untuk sayur bisa, kemudian untuk bergedel ya, atau bisa juga dibuat kentang goreng ya, yang bisa dibekukan terlebih dahulu, terus dicolek pakai saus ya, itu enak. Kemudian bisa juga sebagai bahan tambahan membuat donat. Kemudian ada juga talas. Talas ini bisa digoreng saja atau direbus saja, atau bisa juga untuk membuat ubi, atau bisa juga dikeripik ya. Ya, hampir semua bisa dikeripik, dari ubi jalar, singkong, kentang maupun talas. Alhamdulillah. Jadi materi kita tidak usah terlalu banyak. Nah, yang penting kalian bisa memahami. Insya Allah kalian paham ya. Semoga apa yang ibu sampaikan bisa bermanfaat, dan jangan lupa kalian tetap belajar, tetap di rumah, dan tetap ceria supaya imun kalian tetap terjaga. Untuk tugasnya nanti ibu kirimkan di Google, di e-learning ya. Assalamualaikum warahmatullahi